Dari yang semua di luar-luar tuh ada mungkin 100, hampir 150 kepala lah mas. Umpamanya pensiun tuh udah ya santai-santai tuh ada kegiatan di rumah gitu mas. Kalau saya tuh pinginnya tuh kambingnya banyak, kandang standar aja. Aduh. Perusahaan sama mandiri itu jangan disamakan, nggak boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arit pecinta hewan N2 TV. Masih bareng dengan Miss One Channel di Lampung Selatan. Ketemu dengan Pak Slamet. Sehat Pak Slamet? Alhamdulillah sehat mas. Weh, Pak Slamet ini di desa apa, dusun apa, alamatnya ini masih masuk peta Indonesia enggak toh? Alhamdulillah mas, ini masih masuk peta Indonesia. Terus alamatnya di Dusun Harapan Jaya, Desa Sumur, RT 02, RW 02, Kecamatan Lampung Selatan, Lampung, Indonesia Raya. Ini tadi ngobrol-ngobrol dengan Mas One Channel ini. Ya mas. Pak Slamet itu kambingnya katanya ratusan ekor. Yang enggak di sini tapi loh. Ini natanya punyanya merencanakannya sudah berapa tahun? Ini kalau merencanakan sudah 2 tahun yang lalu mas. Tapi kan bertahap lah ya. Bertahap itu kan ya semua karena sebab awal itu kita bertahap konsepnya. Ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai berjalan. Mungkin kalau dihitung-hitung total sih dari yang semua di luar-luar tuh ada mungkin hampir 150 kepala lah mas. 150 ekor. Iya. Wih. Pak, itu tuh investasi apa tabungan apa memang untuk agan harian toh Pak? Itu kita rencanakan untuk ya masa depan lah mas. Karena kita kan kerja di perusahaan tuh nggak selama di sana lah. Jadi kita jauh-jauh hari itu udah siap-siap untuk mempersiapkan diri supaya kita tuh begitu umpamanya pensiun tuh udah ya santai-santai tuh ada kegiatan di rumah gitu mas. Berarti ini nih bos duit tak berseri nih toh. Bukan gitu lah mas. Ya kita kan namanya manusia hidup kan wajib berencana. Tapi kan urusan gimana rencana urusan Gusti Allah lah mas. PE punya. PE punya. Senduro punya. Senduro ada. Sapera punya. Sapera ada. Jawa Randu punya. Jawa Randu ada. Cross buran ya eno. Ada. Walaupun LLR itu yang duwe ngomong apa yang duwe. Aku itu gomen ya Pak. Apa itu? Lo kandangnya resik kayak hotel ini. Lah ini nggak ada kotorannya apa setiap hari ditampung kayak gini? Ya inilah mas, setiap hari memang kita bersihin pagi, terutama tuh pagi lah. Kalau pagi itu kan tugasnya istri sebenarnya. Jadi ini istri? Istri semua. Bapak enggak? Enggak. Nampung kayak gini airnya? Iya, istri. Kotorannya disapu? Iya, istri saya. Iya. Ya, tugasnya cuma ngarit aja. Ngarit gaya pakan wis. Pak bos ngarit? Jadi piye tau enggak ngarit ya padahal enggak makan. Iya. Lah enggak tinggal bel anak buah ngarit gitu. Wis, saru mas kan beda kelasnya. Perusahaan sama mandiri itu jangan disamakan, nggak boleh. Kalau duit fungsi ya tetap mandiri lah mas. Harus mandiri. Harus mandiri. Wih, keren ini. Ini ngaret ini pak? Iya ngaret tadi pagi, berangkat 6:30. Iya. Apa bapak punya bank pakan ya, ladang? Alhamdulillah ada. Jadi nggak repot-repot cari rumput? Nggak repot-repot mas. Ada berapa puluh hektar itu? Kalau yang di sini sih saya siapin 0,5 hektar mas. Saya tanemin ya macam-macam rumput lah, yang sekiranya kambing suka. Ini ada daun apa kalau di sini pak? Ini pak? Pupuan ya, kaliandra. Kaliandra ini ya? Iya. Langu, zat besinya banyak, lebih bagus daripada daun singkong ini. Iya. Apa ya pernah kambingnya mabok? Pernah. Sembelih, motong, mari? Kepotong. Yang mabuk itu ada 4 waktu itu. Kepotong 1 yang sisanya. Gara-garanya daun singkong apa kaliandra apa? Gara-gara itu daun singkong karet mas. Daun singkong karet itu sudah 2 hari tak kasih makan, 1/4 jam langsung geletak, nggak ketolong. Nggak ketolong? Senduro? Senduro perempuannya. Vio. Ini Jawa Randuan. Nah ini senduro pak? Itu cross senduro mas. Cross senduro. Hamil muda. Bunting muda. Bagus mana pak Jawa Randu kayak gini? Senduro, PE, Sapera.
Ya kalau bagusnya sih tergantung pemilik kambing mas. Kalau saya kan cuma suka saja. Kalau untuk kelas saya kan hanya ini kan untuk kelas senang-senang aja. Kalau untuk yang kelas usaha kan yang mungkin yang Jawa Randu, mungkin yang itulah. Terus sementara ini untuk yang penting orang ngomong sendoro saya duwe, PN duwe. wis. Sapera punya. Sapera punya. Jadi serba punya semua. Serba punya. Beh. Tapi nggak butuh duit ya Pak? Ya insya Allah masih butuh mas. Iya. Tak kirain itu cuman ya biasa punya koleksi-koleksi aja, nggak butuh duit gitu. Untuk sementara ya butuh tuh mas. Masih punya istri tuh mas. Istri siap menampung katanya. Istri siap nampung. Lo istri tinggal gajian bulanan nang KTM tuh kambing kan nggak butuh tuh. Ya salah. Skincare ya butuh mas. Baru tiap minggu pilih jalur metu kan ono. Wih. Tapi Ada. Pak, apa namanya? Bapak nggak pengen punya cita-cita kandang yang kayak di YouTube yang mewah-mewah itu Pak? Atau pengennya punya kambing banyak aja? kalau saya tuh pinginnya tuh kambingnya banyak, kandang standar aja. Kenapa? Karena tujuan saya tuh kan ini di daerah sini mas ya. Saya tuh bertujuan tuh banyak para petani jagung itu kan kadang-kadang tergantung musim. Kalau pas musimnya bagus dia dapat hasil bagus. Kalau pas musim kayak begini tanam 2 kali nggak tumbuh semua, nggak tumbuh bagus karena kemarau. Jadi tujuan saya tuh pingin supaya para petani itu punya tabungan lah dengan kambing itu. Tujuan saya itu jangka panjangnya itu saya tuh pengen tuh saya ternak kambing, saya nggak jual kambing ke Belantik, tapi pembeli itu datang ke rumah. Target saya itu mas. Targetnya jual kambing nggak perlu ke Belantik, tapi di kandang pedagang atau yang peminat langsung ke sini. Iya. Piyo. Karena apa ya? Yang saya perhatikan tuh kasihan petani kalau beli atau jual itu dari Belantik itu kan sampai 3 tahapan. Jadi kepotong berapa ratus ribu dia tuh. Temennya murah, kasihan. Belantik yang keliling kandang, ya, terus Belantik pengepul, terus Belantik pasar. Pasar, iya. Kan kasihan tuh mas. Mata rantainya terlalu panjang. Iya. Tapi kalau seumpamanya nih 1-2 oke lah. Tapi kalau sudah puluhan ekor, kapasitas kita udah dari 100-an, sekali breeding 100, Bapak punya anakan sampai 50, mau jual sekaligus apa bisa tanpa ada pedagang Belantik? Ya pasti kan semua itu perlu proses mas, bertahap. Jadi kan kita kan awalnya yang kita proses lah. Samping proses itu kan kita harus cari peluang yang mana terbaik untuk para petani peternak ini mas. Market online gitu Pak? Ya mungkin bisa market online, bisa kita cari mana sih supplier terbesar gitu. Oh jadi tinggalin nomor telepon, datang ke sini borong. Nah, jadi nggak terlalu jauh, sampai 3 atau 4 rantai itu kan kasihan petaninya. Selisih 50 itu bagi petani berharga Pak? Berharga mas. 50 satu rantai ya, kalau di 4 rantai ada 200.000 mas. Umpamanya ya, gitu kan. Kalau kita bisa potong dari 1 ke 3 bisa dapat 150.000, kan lumayan untuk petaninya. Begitu ya? Iya, tujuan saya seperti itu. Jadi petani itu sangat mikir itu ya? Ya. Eman-eman 50.000 ngarit kesel, capek pagi-pagi, ya kan? Istri udah minta ke salon gitu. Sampai itu ngomong mas kemarin tuh ada kambing sapi-sapihan lah ya. Petani jual. Dia bilang ke saya, Pak, tolong sih Pak bayarin kambing saya. Lah kenapa? Jagung gue garing, arek ini nggak duwe uang belanja. Tukunan kambingku, lah piro? Ya sesuai sampai lah mas, piro ini. Ya karena saya tuh merasa, tak tukul lah, sementing iso melaku ya aku melaku. Tak tukul mas, sapihan itu umur 4 bulan, tak tukul 500.000. Gitu tak terlalu Belantik, ditutup Belantik cuma 400.000 mas. 100.000 selisih? Iya. Weh. Jadi saya tanya Belantiknya itu yang jual ke tempat lain, mas pakai piro? Aku nunggunya dibayar 500.000 pak. Waduh, berarti cara aku ini ya nombok toh. Yo piye? Aku tuku 400, dituku 500, dituku Belantik 400.000.
hanya rasa kasihan lah aja. Karena ya dia peternak saya, kalau saya terlalu gencet dia nggak tega. Tapi rumus ekonomi loh Pak, di mana apa namanya pemilik modal itu kan yang berkuasa sakarepe dhewe duwe duit to, saudele ya semua 300.000 ya 300.000. Wah, nggak tegel Mas. Hah? Nggak tegel. Jadi melihat kondisi keadaan tuh nggak tega lah kalau kita masih main. Ceplek, harga sekian mau nggak mau, waduh Mas nggak tega. Melihat kondisinya nggak tega. Kayaknya secara ekonomi itu ya mesake lah Mas. Kalau kita main tes wae. Tapi nek kalau kita rugi terus, umpamanya nih, Bapak baru 500.000 jual 400. Lah kalau 100 ekor belinya 1 juta dibelinya 700 ya banyak toh Pak. Itu kan khusus untuk peternak saya. Oh, khusus peternak Bapak. Iya, kalau peternak di luar Bapak enggak berani saya Mas. Jadi kita ikut, ya kita kan kadang-kadang ikut update harga kambing per hari kan ya. Jadi kalau di pasar tuh segi ukuran tinggi badan sekian, harga sekian, sudah. Kalau orang lain ya segitu kita ngikutin. Di bawahnya itu. Kalau mau ya ambil, nggak mau ya sudah. Tapi kalau peternak saya sendiri tetap saya kasih dispen lah untuk harga itu. Untuk harga. Iya. Pak, ini apa aja ini? Ini saya itu kemarin itu habis ngarit 1 hari. Saya selase Mas. Silase? Iya. Apa yang bisa dibikin silase? Di sini saya tuh kemarin ada daun singkong, saya campur odot. Bisa? Bisa. Odot nggak busuk Pak? Ya kalau odot Pak mungkin busuk Pak. Kalau kita campur dengan daun singkong, kita kasih jenjet, itu mungkin kayaknya enggak. Jenjet jagung? Mengurangi kadar airnya. Oh. Tapi kalau full odot biasa sih banyak. Banyak ya? Iya. Ini kandang baru mau dibikin apa? Ini rencananya kambing apa, jenis apa? Rencana saya tuh mau ini belajar merah susu. Susu perah? Iya, makanya saya siapin pejantan untuk saperanya. Jadi biar istri itu kegiatan merah susu. Jadi untuk breedingnya breeding perah susu lah Mas. Pakai betina Jawa Randu atau harus sapera juga atau PE campur semuanya? Ya sini yang udah saya siapin ada Jawa Randu sama ada Rambon. Jadi yang ada aja di sini khususnya. Jadi kita paling pejantannya di sapera. Susunya buat apa nanti? Kalau kemarin tuh saya ada pernah ketemu sama teman saya di daerah Jatimulyo Tanjung Karang. Jadi dia tuh sudah perah susu juga. Jadi market untuk susu itu semua orang membutuhkan untuk kesehatan. Jadi bagi saya sih, ya ayolah kita usaha sembari ternak. Potensi artinya ternak itu kalau bisa memanfaatkan susunya, anaknya, terus dagingnya itu lebih bagus. Lebih bagus kayaknya. Daripada mengandalkan peranaan terus yang tahunan itu Pak. Iya. Jadi kayaknya di perah itu ada 3 keuntungan. Apa Pak? Dapat susu, dapat anakan, dapat kambingnya banyak. Dapat istri baru enggak? Kalau istri itu cukup 1 aja Mas. Karena poin pertama itu istri pertama itu adalah pilihannya Allah. Yang kedua, yang ketiga itu hanya nafsu. Oh gitu ya. Ya. Cocok. Itu karena di depan istri aja apa gimana ya Pak? Enggak Mas, saya itu kalau setiap kali ketemu orang yang tanya masalah istri tetap saya jawab seperti itu. Oh gitu Pak. Iya, jadi karena ya itulah kalau kita mau ikutin sunnahnya sih kayaknya berat lah kalau kita mau sunnah itu Mas. Sunnahnya Nabi ya. Tapi kan kita bukan Nabi juga. Kita bukan Nabi, terus kelasnya kita masih ya jauh lah. Masih umatnya kan. Iya. Jadi sekali-kali ngikuti sunnahnya yang terlalu banyak seperti itu. Pak, enak soge, enak sedeng wae atau enak nggak duwe Pak? Enaknya itu kan namanya hidup itu yang penting kita itu bisa menikmati apa yang ada hari ini. Hari ini kita berpikir besok usahanya apa, dapatnya berapa ya syukurin aja. Yang penting istri nerima. Oh gitu. Konsep soge ini ngalir sesuai dengan usaha kita. Konsep soge itu seperti itu Mas. Kita nggak bisa maksa untuk harus kaya, nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Pak, kambing yang paling bagus menurut Bapak dalam segi makan yang mana Pak? Kalau segi makan tuh Jawa Randu Mas. Paling doko? Paling doko. Kalau PE? Itu ya doko sih doko, cuma kan ya nggak sedoko Jawa Randu lah.
Sapera. Sapera itu cimit-cimit. Oh, alah jelei ngono to. Tak kongkon lemu ya ngono wae. Wis ora iso lemu-lemu. Ora iso lemu-lemu. Untuk makan paling nyeneng itu Jawa Randu. Jawa Randu, Rambonan tuh lah. Untuk sapera di sini apa ada marketnya? Kesusahan atau memang nggak ada teman atau gimana? Ya kalau saya itu sih mungkin sapera di sini bersama saya aja mas, kejantannya. Yang penting satu yang kambing nggak usah ndelok kelasnya lah. Ya wae dol daging. Itu ya. Yang penting niat awal ada produk susu ke. Pokoknya yang penting enak kambingnya bisa enak pembelinya mas. Orang kita dipotong dewe. Oh, alah kuncinya enak kayak gitu ya. Nah ya gak susah. Kadang kan orang merencanakan ternak kambing banyak. Nanti jualnya kemana? Nah, nggak usah khawatir mas. Selama manusia masih hidup dan butuh makan ya tetap aja kambing itu tetap dipotong mas. Tetap dipotong ya? Walaupun murah tetap dipotong, mahal tetap dipotong. Obat-obatan yang wajib apa? Kalau saya di sini yang wajib itu paling vitamin B kompleks lah sama becacing. Berapa kali pemberian dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan atau 3 bulan? Apa kondisional gimana? Mas. Kalau saya itu lihat kambing itu kurang bersih bulunya, ya tak buatin sekitar 2 bulan, 3 bulan 1 kali ya Pak Cacing. Tapi kalau darurat, saya panggil mantri hewan. Kalau darurat ya? Iya. Nggak mungkin ditangani sendiri. Nggak mungkin ditangani sendiri. Apa yang darurat? Kayak waktu itu kemarin ada, itu yang beranak 2 itu kan penting khususnya itu keras mas. Mastitis ya? Mastitis. Jadi saya pikir udah 2 hari agak keras. Saya nggak mungkin bisa ngobati kan. Ini jelas harusnya mantri hewan. Ya udah, tak panggil mantri hewan, disuti sama dia. Sekarang udah sembuh. Jadi kalau kita kan peternakan yang masih awam itu kan asal tembak ya, asal kira-kira saja. Ternyata kira-kira itu kalau yang belum paham emang ya janganlah. Jangan pakai ilmu kira-kira. Rata-rata cocokologi aja lah ya. Untung-untungan nasib-nasiban. Iya. Padahal ya nggak tahu juga. Oke Pak, terima kasih nih ngobrol-ngobrolnya. Jarak 168 km dari Lampung Tengah ketemu dengan Pak Slamet. Nah ini dibawa oleh Miss One Channel. Nah ini teman dari Lampung Selatan. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung.